silakan duduk. Oke, baik. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, baik ya. Sehat semua ya? Sehat. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu pada salah satu siswa untuk memimpin doa. Menurut kita tidak lagi kita telah melakukan Santa dari Fatima dalam nama Bapa. Oke, Pak absen dulu ya. Ketua kelas, apakah hari ini hadir semua? Iya Pak. Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Atas nama? Pak Jawa. Ya, satu lagi. Indrian Alvaro. Oke. 2 orang tidak hadir ya? Ya. Baik, mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu kebangsaan. Oke, baik, kita mindfulness, kita ambil sikap duduk ya, tenang, ambil posisi duduk yang baik. Oke, selesai. Bagaimana perasaannya? Senang. Tenang. Tenang. Ada yang masih gelisah? Tidak ya? Tidak ya? Oke, kita mulai masuk ke materi pembelajaran kita hari ini ya, yaitu tentang profesi dan kewirausahaan ya, di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Oke, capaian pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami personal branding, jenis-jenis profesi, serta peluang usaha di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi untuk membangun vision dan vision dengan melakukan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan. Ya, jadi hari ini kita ada tiga tujuan pembelajaran kita ya hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita ini adalah yang pertama itu dengan berdiskusi, peserta didik dapat menelaah profesi dan kewirausahaan atau job profile dan teknopreneur bidang teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi ya. Yang kedua, dengan berdiskusi peserta didik dapat menganalisis personal branding serta peluang usaha bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi ya. Yang ketiga, dengan berdiskusi peserta didik dapat menganalisis sikap dan perilaku atau etika untuk profesi dan kewirausahaan dalam bidang teknik jaringan komunikasi ya. Jadi hari ini adalah kita akan melakukan 3 tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama itu kita menelaah,
yang kedua itu kita menentukan jenis-jenis profesi, yang ketiga itu tentang etika atau profesi dari kewirausahaan. Ya, oke, pemahaman bermakna profesi dan kewirausahaan ataukah job profile dan technopreneurship, bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang kedua, personal branding serta peluang usaha bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang ketiga, sikap dan perilaku ataukah etika untuk profesi dan kewirausahaan. Ya, oke. Pertanyaan pematik, sebutkan profesi yang digemari dalam era digital saat ini. Siapa yang tahu? Oke, Anista. Seperti penulisan konten kreator atau Oke, konten kreator. Yang kedua, siapa? Bisa? IT. Oke, bidang IT. Yang berikutnya? Oke. Sosial media spesialis. Oke, sosial media. Ya, jadi banyak ya perkembangan usaha di dunia digital saat ini. Kalian sudah punya usaha sendiri? Belum, tapi sudah punya planning ya? Sudah punya. Mungkin setelah saya pelajari ini, mungkin saya akan membuat konsep usaha ini supaya saya bisa bekerja sambil belajar. Ya, itu bisa. Oke, yang kedua, sebutkan profesi apa yang dapat kalian temukan di bidang jaringan komputer dan telekomunikasi. Apa saja? Siapa yang tahu? Bidang IT software, apa lagi? Profesi, apa lagi? Yang tahu? Jasa, desain, grafis, apa lagi? Apa lagi? YouTuber? Masuk tidak? Konten kreator toh? Ya. Kalian sudah punya konten? Sudah? Oke, masing-masing punya channel ya. Jadi saling buat konten, saling berbagi konten kalian supaya bisa dapat subscriber toh? Oke. Yang ketiga, berapa penghasilan atau gaji per bulan dari setiap profesi? Ada yang tahu? Berapa? 8 juta, Pak. Oh, 7 sampai 8 juta. Oke. Berapa lagi? 2 juta. 2 juta. Apa lagi? 5 sampai 7 juta. 5 sampai 7 juta ya. Jadi dari masing-masing profesi itu untuk pendapatannya bervariasi ya, tergantung dari kita punya jasa yang kita buat apa yang kita hasilkan, atau produk apa yang kita hasilkan yang kita jual di konsumen atau di publik ya kan. Sekarang ini kan jualan tidak harus kemana-mana ya kan, bisa jualan di rumah, tinggal yang penting di rumah terhubung koneksi internet, ada komputer, kalian bisa jualan online ya. Oke, masuk ke profesi. Apa yang Anda ketahui tentang profesi? Ya, profesi merupakan suatu keahlian berdasarkan pengalaman teoritis atau keterampilan khusus, sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, sekarang pertanyaan, profesi kalian itu apa? Pelajar. Ya, kalau di rumah profesi kalian sebagai Anak-anak. ya, oke. Wirausaha. Wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Ya, wirausahawan. Apa itu wirausahawan? Ada wirausaha dan wirausahawan. Hah? Ya, orang-orang yang menggerakkan ataukah menjual sesuatu produk yang dihasilkan ya, itu disebut wirausahawan ya. Wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan ya, serta kemauan untuk mewujudkan gagasan inovasi ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses atau meningkatkan pendapatan. Ya, siapa yang mau sukses di sini? Semua, ya. Jadi kita semua harus sukses. Ya, sukses itu butuh proses. Ya, jangan proses. Oke. Sekarang kita
kalian berdiskusi mengenai 3 tujuan pembelajaran kita. Ini sudah dalam bentuk kelompok yang minggu kemarin ya kan? Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Jadi Pak akan bagikan LKPD-nya. Sudah duduk sesuai dengan kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Pak akan bagikan kelompok 1 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, perhatikan untuk kelompok pertama ya, kalian berdiskusi tentang menelaah profesi dan kewirausahaan atau job profile dan teknopreneur bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi ya, kelompok 1. Dan kelompok 2 itu berdiskusi tentang menganalisis personal branding ya, serta peluang usaha di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kelompok ketiga itu kalian menganalisis sikap dan perilaku ataukah etika untuk profesi dan kewirausahaan bidang teknik jaringan dan telekomunikasi. Tidak paham ya? Pak kasih waktu 40 menit ya. 40 menit cukup? Cukup. Oke. Kalian menggunakan software sebentar, perhatikan yang untuk kalian presentasikan itu gunakan software ya. Kalian boleh browsing di internet ya, boleh browsing cari dia punya pencapaian yang akan kalian diskusikan ya, silakan. Sudah terkoneksi internet semua ya. Kalian mulai rangkumkan, lalu sebentar masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Paham? Oke, kasih waktu 20 menit ya. Oke, kerjakan. Oke, siap. Oke, tanyakan presentasinya di komputer kalian. Ambil kabelnya ini lalu tanyakan di komputer kalian.
alat tulis, perlengkapan lain-lainnya. Oke, yang lain siap ya? Perhatikan ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Kepada pembawa materi, saya berikan kesempatan. Oke. Baik. Yang lain perhatikan ya. Atas kesempatan yang Semuanya perhatikan ya, Pak. kepada saya akan memaparkan materi yang sudah kami diskusikan tadi. Pemaparan materi yang akan saya bawakan yaitu profesi dan kewirausahaan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Menelaah profesi dan kewirausahaan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi memberikan wawasan penting tentang peluang karir serta potensi bisnis dalam industri yang terus berkembang ini. Berikut ada beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan pelan di sektor ini terus tumbuh. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memberikan kesempatan kepada ketua kelompok untuk memberikan pertanyaan. Oke, kelompok 2 dan 3 ada pertanyaan. Oke, diskusikan. Ada? Kelompok 2, 3? Ada? Oke, kelompok 3. Kelompok 3? Ada? Kelompok 3? Apa sikap yang paling penting untuk dimiliki seorang profesional di bidang teknik jaringan dan mengapa? Bisa dibaca ulang? Apa sikap yang paling penting untuk dimiliki seorang profesional di bidang teknik jaringan dan mengapa? Oke. Ada? Sudah siap? Coba baca ulang. Baca ulang pertanyaannya. Pertanyaannya, ayo dibaca ulang. Apa langkah-langkah pertama yang mungkin membangun ekonomi itu dan bidang teknik ini? Oke, langkah-langkah yang diambil. Oke. Oke, perhatikan. Kelompok 1 ingin menjawab. Jawabannya, salah satu sikap paling penting yang harus dimiliki seorang profesional di bidang teknik jaringan adalah sikap proaktif. Berikut adalah alasan mengapa sikap ini sangat penting. 1. Kemampuan mengatasi masalah. 2. Inisiatif dan dalam pembelajaran. 3. Meningkatkan kualitas layanan. 4. Peningkatan kerjasama tim. 5. Membangun reputasi. Kesimpulan, sikap proaktif adalah kunci untuk keberhasilan dalam bidang teknik jaringan. Sikap ini tidak hanya membantu profesional untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan, memperkuat hubungan dengan klien, dan membangun reputasi yang solid dalam industri. Oke, pas. Kelompok 3. Pas. Oke, pas. Oke, berikutnya. Pertanyaan dari kelompok 2 tadi, langkah-langkah, ya kan, langkah-langkah apa? Yang harus dibantu untuk membangun Ya, langkah-langkah yang harus diambil dalam membangun teknologi.
Oke. Jawabannya penjelasan dan transparansi, sikap positif, responsif, dan tanggapan menyesuaikan gaya komunikasi. Oke, bagaimana kelompok 2? Oke. Oke, bagaimana kelompok 1? Ada pertanyaan lagi? Siapa? Kelompok 2? Siapa? Pas. Kelompok 3? Pas. Oke, tutup. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Oke. Dari hasil diskusi tadi, apakah sudah jelas semua ya? Jadi dari menelaah profesi dan kewirausahaan atau job profile dan technopreneurship, menganalisis personal branding, ya. Yang ketiga, menganalisis sikap dan perilaku, ya. Oke, pas ya? Sudah dipahami semua ya? Sudah. Oke. Oke, sekarang siapa yang membuat kesimpulan? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, siapa yang ingin memberi kesimpulan dari materi yang didiskusikan tadi? Oke, dari kelompok 1, 2, 3 kesimpulan. Oke, kelompok 1. Kesimpulannya, membangun personal branding yang kuat di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi akan meningkatkan peluang karir dan membantu dalam pengembangan usaha. Ya. Ya. Dalam mengembangkan bisnis itu harus membuat strategi ya. Oke, siapa lagi? Yang kedua? Oke, kelompok 2. Kesimpulannya adalah sikap perilaku dan etika yang baik dalam profesi dan kewirausahaan di bidang teknik dan komputer dan telekomunikasi tidak hanya penting untuk kesuksesan individu, tetapi juga untuk keberlangsungan usaha. Oke. Ada lagi kesimpulannya? Kesimpulannya adalah membangun daya etika yang kuat dalam organisasi dan menjalankan praktik profesional yang baik dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan klien, rekan kerja, dan masyarakat luas. Oke, ya, menjaga budaya etika ya dalam menganalisis sikap dan perilaku etika berwirausaha. Oke, sekarang kembali ke tempat masing-masing ya. Oke, kita berjalan. Sebelum kuis kita mungkin lakukan refleksi ya. Oke. Oke, refleksi ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, menyenangkan ya. Bisa dipahami toh semua materi-materi pembelajarannya. Oke, apa yang sulit ya menurut Anda dari pembelajaran tadi? Dari kelompok pemaparan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ada hal yang sulit menurut Anda dari ketiga diskusi tadi? Tidak ya? Pahami ya? Jadi mulai dari profil tentang jurusan teknik jaringan ya, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang kedua tentang branding ya, personal branding. Yang ketiga tentang sikap dan etika. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kamu? Mungkin apa yang terus? Oke, mencari tahu apa lagi? Berani tampil. Oke, berani tampil ya. Selalu update ya. Selalu update tentang teknologi. Oke, sekarang kita kuis ya. Oke, jelaskan
Apa yang Anda ketahui tentang teknopreneur? Siapa? Oke. Teknopreneur adalah seorang wirausaha yang menggabungkan teknologi inovasi dalam bisnisnya. Istilah ini berasal dari kombinasi teknologi dan wirausaha. Entrepreneur. Teknopreneur berfokus pada pengembangan produk atau layanan yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi yang efisien dan modern. Oke, ya. Itu pengertian dari tentang teknopreneur. Oke, sebutkan 3 manfaat dari teknopreneur. Oke, yang pertama. 3 manfaat dari teknopreneur. Yang pertama, inovasi dan Ya. solusi baru. Oke. Yang kedua, pencipta lapangan kerja. Ya. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Oke, ya, benar ya? Ya. Oke, yang ketiga, jelaskan tentang job profile, teknik jaringan komputer dan komunikasi. Oke, Tania. Job profile adalah deskripsi terperinci mengenai suatu posisi atau pekerjaan dalam sebuah organisasi. Ini mencakup berbagai informasi penting yang membantu pemahaman tentang tanggung jawab, kualifikasi, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan peran tersebut. Oke, benar ya? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, materi kita untuk minggu depan itu, ya, untuk pertemuan berikutnya itu adalah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek nyata, ya, sebagai simulasi proyek kewirausahaan, ya. Jadi apa yang kalian paparkan itu, ya, pertemuan minggu depan itu kita akan melakukan aksi nyata, ya. Bagaimana kita melakukan sebuah wirausaha di bidang misalnya desain grafis, ya kan, menerima jasa desain ataukah menerima jasa instalasi komputer, bagaimana pelayanan kita, ya. Jadi dari masing-masing kelompok itu mulai dipikirkan, nanti akan dibuat sebuah aksi nyata, ya, sebuah demonstrasi, ya. Paham? Jelas ya? Jelas. Jadi ini proyeknya sangat harus benar-benar nyata, ya. Dari kehidupan mungkin yang ada di lingkungan kita atau di lingkungan sekolah, lingkungan rumah kalian, ya. Jelas ya? Jelas. Paham? Ya. Jadi misalnya, oh saya ingin membuka sebuah konter, misalnya layanan servis misalkan, ya. Jadi bagaimana pelayanan, penerimaan pelanggan, ya, itu nanti dikonsepkan, ya. Jelas? Disimulasikan minggu depan. Oke? Paham ya? Oke. Hari ini materinya sudah selesai, ya. Jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita tutup dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah. Doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Oke, selamat pagi semuanya, ya. Baiklah.